الفجر كان مشهودا. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang menjaga sholat. Dan seperti Kiai sampaikan tadi pada segmen-segmen awal, bahwa ternyata ritual sholat yang diwajibkan di waktu-waktu tertentu mampu menghasilkan yaitu output berupa akhlak yang memiliki kualitas sholat yang seperti yang kita kerjakan. Lantas bagaimanakah kita mampu mewujudkan sholat yang khusyuk? Itulah yang akan dijelaskan oleh guru kita berikutnya, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4837, bahwa satu kali Sayyidah Aisyah ditanya oleh sementara sahabat tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sih sesungguhnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Dalam jawaban yang sangat singkat, padat, tapi maknanya begitu mengejutkan, lantas beliau berkata, perhatikan kalimatnya, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Sayyidah Aisyah, tidak menerangkan bagaimana takbirnya, tidak menerangkan bagaimana lama berdirinya, tidak menerangkan bagaimana ruku dan sujudnya, tapi beliau pungkaskan dengan kalimat yang sangat singkat, nggak usah ditanya, kata beliau, bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situasi ini kemudian beberapa sahabat nampak penasaran, seperti apa sebetulnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah al-Yamani, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf lantas mencari celah melihat bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kata Hudzaifah al-Yamani, dikuatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1130 itu disampaikan, saking khusyuknya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat belum selesai salatnya sudah bengkak kakinya. Saking khusyuknya dalam salatnya, saking panjangnya dalam bacaannya, saking nikmatnya dalam sujudnya, sampai-sampai para sahabat melihat situasi itu kemudian menggali, apa sebetulnya dibalik rahasia khusyuk salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kalau saya bisa salat seperti Nabi dengan khusyuknya, apa yang bisa saya raih? Uthman kemudian mencari jawabannya, Tamim Ad-Dari kemudian mencari rahasianya, sampai ketika ditemukan nikmat khusyuk itu, Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran di jilid yang pertama halaman 38 paragraf yang kedua di baris 1 sampai dengan baris yang kedua, posisi paling kanan sebelah atas, sampai menyebutkan Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma ketika mendapati nikmat khusyuknya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka setelah itu kemudian salat, sampai dalam salatnya rakaat pertama sampai menghatamkan Al-Quran, sampai khatam Al-Quran. Dari sini Bapak dan Ibu sekalian, kita coba keluarkan apa sesungguhnya di balik rahasia salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang saking khusyuknya kemudian ditiru oleh sahabat, dinikmati dalam salatnya sampai seakan-akan tidak mau berhenti sampai dengan selesai menunaikan salatnya, sampai panjang dalam berdirinya seakan-akan tidak mau salam sampai selesai dalam khusyuk salatnya itu. Maka kita keluarkan kemudian nikmat khusyuk dalam Al-Quran, seperti apa rahasia khusyuk salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita turunkan dalil-dalil Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan khusyuk dalam salat, seperti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat khusyuk pertama dalam Al-Quran, yang paling indah ternyata ibu dan bapak sekalian, bersamaan dengan kalimat khusyuk ini diterangkan satu rahasia besar yang terletak di balik keistimewaan khusyuk ini. Kalau Anda bisa menunaikan salat secara khusyuk, dijamin langsung oleh Allah akan mendapatkan satu nikmat yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat, atau orang yang salat tapi tidak khusyuk dalam menunaikan salatnya. Apa itu nikmatnya?
Kita bacakan ayatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, lihat rumus Qurannya ini ya. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, ya, kata Allah, cepat mintakan solusinya kepada Allah. Jangan mengeluh. Ya. Bu, halo? Nah, kalau ada masalah, kata Quran, jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat di Quran, Pak, yang memerintahkan kita untuk mengeluh saat menghadapi persoalan. Kata Quran, pilihannya cuma satu, tidak ada yang kedua. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Tapi yang paling menarik, ketika Anda mendapatkan persoalan kemudian bersabar, oleh Allah lantas diminta, wassalah, tunaikan salat. Tunaikan salat. Saat Anda bisa menunaikan salat, kemudian Anda tunaikan dengan khusyuk, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Punya masalah kemudian Anda terima dengan sabar, tunaikan salat. Saat Anda tunaikan salat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diselesaikan persoalan-persoalan yang kita bawa dalam kehidupan itu. Baik, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu Baik, tidak cukup dengan amin, kita perhatikan dulu. Dari ayat ini kita nanti akan perhatikan semua para nabi dan rasul, orang-orang saleh, ketika mendapatkan persoalan dalam kehidupannya, mereka tidak akan tinggalkan persoalan itu larut dalam kehidupan, tapi dimintakan solusinya pada Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Saya beri contoh misal. Nabi Zakaria. Ya, kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana? Masya Allah. Di sini ada yang kenal Nabi Zakaria. Padahal saya keliling-keliling nggak ada yang kenal Nabi Zakaria. Masya Allah. Cuman di komplek ini yang kenal Nabi Zakaria. Baik. Nabi Zakaria, Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berumah tangga puluhan tahun, rambutnya sudah mulai memutih, fisiknya sudah mulai letih. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puluhan tahun ini belum memiliki keturunan. Semua orang mengatakan mustahil dapat keturunan karena istrinya divonis secara medis sudah menopause dan mandul. Apa yang dilakukan oleh beliau? Datang ke dokter ini mustahil, datang ke dokter yang lain dikatakan tidak mungkin. Saat semua orang mengatakan tidak mungkin, apa yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria? Beliau bangkit kemudian datang ke mihrabnya, menunaikan salat dalam mihrabnya. Sekarang perhatikan, ketika dalam salatnya berdiri beliau menunaikan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah dalam salatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar untuk mendapatkan keturunan, tidak ada satupun yang mengatakan kamu akan punya keturunan. Sekarang hamba hanya mohonkan kepadamu ya Allah, mohon anugerahkan keturunan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Bagaimana cara Allah memberikan keturunannya? Kita akan lihat nanti setelah segmen berikutnya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Menarik sekali seperti yang telah dijelaskan tadi. Ketika orang mampu mencapai level menikmati sholat, insya Allah itulah tadi jawabannya. Kita sholat dulu dan biarkanlah Allah memberikan solusi dalam kehidupan kita. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah dengan orang yang lalai dalam sholatnya? Insya Allah selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, ketika Nabi Ayub divonis oleh manusia tidak mungkin memiliki keturunan, maka beliau terapkan rumus dalam kehidupan. Perhatikan betul rumus Qurannya ini ya. Saat seluruh makhluk mulai mengangkat tangannya mengatakan mustahil terjadi sesuatu kepada Anda, maka menurut keterangan Quran itu isyarat langsung dari Allah supaya Anda langsung memohon kepada Allah dan tanpa memikirkan tentang bantuan makhluk lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sedang memiliki persoalan apapun, kemudian orang mengatakan ini mustahil, ini nggak mungkin, itu tandanya tinggalkan makhluk, langsung berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda kemudian ingin memohon kepada Allah, bagaimana caranya? Maka Nabi Ayub sudah mencontohkan, mintakan dalam salat. Saat beliau meminta itu, ini yang paling penting. Bu, Pak, perhatikan dahsyatnya salat khusyuk. Ini beliau masih berdiri dalam salatnya. Bahasa Arab berdiri itu qaim.
Masih salat disebut dengan yusalli. Beliau memohon kepada Allah dalam berdirinya, belum tuntas salatnya, masih berdiri dalam salatnya, dalam khusyuk salatnya, masih berdiri, tiba-tiba selesai doanya, salatnya belum tuntas, turun malaikat menyampaikan, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kata malaikat, Nabi Zakaria belum selesai salatnya, masih berdiri dalam salatnya. Tiba-tiba turun malaikat mengatakan, "Hei Zakaria, Allah menyampaikan kabar gembira, engkau akan punya anak, langsung namanya dari Allah, Yahya." Yahya artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah tidak ada yang mustahil. Masya Allah. Kapan terjadinya? Saat berdiri dalam salatnya. Jadi dahsyatnya salat khusyuk itu, orang belum selesai salatnya saja, kalau Anda bermohon kepada Allah, dahsyatnya salat khusyuk akan berpengaruh pada cepatnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek dalam Al-Quran. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu menunaikan salat. Nabi Isa alaihissalam salat. Quran surah ke-19 ayat 31. Nabi Ismail, kakanda Nabi Muhammad SAW salat. Bahkan beliau meminta keluarganya untuk menunaikan salat. Quran surah 19 ayat ke-55-nya. Nabi Musa salat, Nabi Nuh salat. Jadi kalau ibu urutkan, bapak urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, semua salat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi semua nabi dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan nabi yang Adam yang pertama kali diturunkan, itu setiap punya persoalan mereka salat. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking khusyuknya dalam salatnya, belum selesai salatnya doanya sudah dikabulkan. Pak, halo? Nabi aja salat. Bu, Rasul aja salat. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, dibebaskan dari kesalahan, surga tingkat tinggi, sangat dekat dengan Allah, masih salat dan khusyuk dalam salatnya. Bapak, ibu kita bukan Nabi, bukan Rasul, surga sampai sore ini belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, nggak mau salat. Aneh itu, sangat aneh. Nabi aja salat, masa kita nggak salat? Ya. Rasul aja salat, masa kita tidak salat? Tapi tidak semua salat yang dimintakan oleh Allah bisa menghasilkan keistimewaan yang dimaksudkan. Karena itulah ibu dan bapak sekalian dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Nabi SAW itu dalam urusan salat sangat ketat, Pak. Ya, sangat ketat. Ya. Dikisahkan di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Ini saking inginnya Nabi, seorang sahabat, supaya khusyuk salatnya, dikabulkan doanya oleh Allah. Pernah datang seorang sahabat bernama Khalad Az-Zuraiqi kepada Nabi SAW. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi SAW. Datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi SAW. Kemudian salat di samping Nabi. Tiba-tiba Pak, takbir Allahu Akbar sampai selesai salam. Falamma sallama yaminan wa shamalan. Tatkala orang ini salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi berkata kepada orang ini, perhatikan kalimatnya. Izin Pak ya. Shalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, Mas tolong salat lagi karena Mas belum salat. Sahabat Nabi di awal masa Islam datang ke masjid Nabi, salat di samping Nabi, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Kata Nabi, salat lagi karena Anda belum salat.
Fa'ada salata thalatha marrat. Kemudian dia ulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi kembali mengulangi kalimat yang sama. Bu, salli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, mas salat lagi karena Anda belum salat. Orang ini berkata, ya Rasulullah, ma uhsinul ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan salat yang barusan. Alimni, tolong ajarkan kepada saya. Masya Allah, perhatikan kalimat hadis ini. Kata para ulama, di antara makna hadis ini ingin menekankan kepada kita, saking pentingnya khusyuk dalam salat, saking istimewanya khusyuk dalam salat, saking inginnya Allah mengabulkan doa kita dalam salat, sampai Nabi pun mengatakan pada sahabatnya, tolong ulangi salatnya, jangan sampai salat seperti ini. Bukan karena salatnya yang diinginkan beban untuk kita menunaikannya. Ya. Demi Allah saya katakan, semuka bumi tidak menunaikan salat kepada Allah, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tidak butuh dengan salat kita. Jadi bapak dipanggil salat asar, dipanggil salat maghrib, apa faedahnya? Supaya Allah bisa cepat mengabulkan doa kita semua. Ya. Karena itu mudah-mudahan dengan khusyuk saat kita menunaikan salat, kita bisa mendapatkan faedah dari salat, di antaranya cepat dikabulkan doa kita seperti apa yang tadi dijanjikan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja kita ingin mengetahui bentuk nyata, bentuk real daripada sholat khusyuk itu seperti apa. Apakah kita harus benar-benar serius seperti ini, tetapi ternyata apa yang kita inginkan belum juga dikabulkan. Jangan-jangan kita salah dalam memaknai apa itu khusyuk. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya Ustadz akan menjelaskan kepada kita. Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dikisahkan datang ke masjid Nabi, salat di samping Nabi. Kemudian setelah selesai menunaikan salatnya, kata Nabi, tolong ulangi salatnya. Bahasa Nabi ini bukan ingin membebani yang bersangkutan supaya terus-menerus mengerjakan salat, tapi saking sayangnya Nabi, jangan sampai kamu salatmu sia-sia. Karena ada rahasia besar di balik salat ini, di antaranya dengan salat yang benar, Allah berkenan mengabulkan doa-doa yang bisa kita mohonkan. Nah, yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Sahabat Nabi saja yang hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Kata Nabi, saat salatnya tidak benar, ulangi salatnya. Anda bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, salat tidak dengan Nabi dan bukan di masjid Nabi. Bagaimana bisa merasa aman dalam salatnya? Dan sahabat ini cukup menarik, ketika sadar salatnya keliru, dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya. Tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari wudunya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau kamu salatnya ingin sempurna, silahkan sempurnakan dulu wudu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat. Lalu tunaikan salatnya begini sampai akhirnya. Setelah selesai menyampaikan pesannya ini, lantas Nabi mengatakan, inilah rahasia salat yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651. Perhatikan kalimatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Setelah mengajarkan pada sahabat tadi, kata Nabi, perhatikanlah, kalau kalian ingin salatnya bagus seperti orang-orang dulu salat, lihatlah dulu saya bagaimana saya menunaikan salat, lantas ikuti seperti apa saya mengerjakan salat itu. Nah, dari sini, ya, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, sekarang coba kita akan keluarkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat membimbing kita untuk menunaikan salat dengan khusyuk, yang menafsirkan ayat-ayat Quran yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-46. Kita sedikit saja kupas dalam waktu yang sangat singkat ini. Baik, saya ingin tanyakan dulu, ingin salatnya khusyuk? Ingin salatnya khusyuk? Wah, yang tidak ingin boleh angkat tangan? Ingin semua ya? Baik, sekarang perhatikan kalimatnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, Allah menyampaikan di ayat ke-45-nya, dan salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang yang khusyuk. Awas, hati-hati ya. Di Abu Daud nomor hadis 666, kenapa salat disebut sulit ditunaikan, lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang lainnya? Kata Nabi, bahkan karena ada setan khusus yang ditugaskan untuk menggoda orang salat. Namanya Khanzab. Kata Nabi, kalau Anda belum bertakbir, tangan Anda masih begini, itu situasi kita masih tenang.
Tapi saat seseorang mulai bertakbir Allahu Akbar, tiba-tiba setan itu berkata, uzkur kadza, ingat ini ya, ingat itu ya. Karena itu jangan kaget kalau Anda sudah mulai takbir, tiba-tiba bisa datang di kepala kita apapun yang tidak ingin diingat. Allahu Akbar, lisannya takbir, tapi di pikirannya, Masya Allah, jemuran belum diangkat, kunci motor lupa naro. Itu semua dimunculkan. Hadisnya belum selesai. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kamrak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Tuh, udah ngangguk tuh. Nih. Insyaallah. Lantas kita bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam salat? Satu. Langsung agak cepat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah menyampaikan kalau Anda ingin salat, lihat, sebelum salat, alladzina yadhunnuna, sebelum salat. Jadi ternyata khusyuk dimulai sebelum salat, bukan saat salat ditunaikan. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu sebelum salat dia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Rabbnya. Masya Allah. Ini sebentar ya, Bapak Ibu, ada undangan nih dari gubernur misal ya, jangan gubernur Jakarta dah, misal gubernur Jawa Barat ya, ya, lebih dekat ke Jawa Barat dari sini ya. Ada undangan dari gubernur Jawa Barat untuk makan malam nih, jam 7 waktunya. Maaf, ganti pakaian atau pakaian seperti ini? Baik, mandi dulu nggak? Memperbaiki penampilan nggak? Allahu Akbar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid untuk menunaikan salat, kenakan pakaian terbaikmu. Anda undangan dari manusia yang belum tentu memberikan kebutuhan Anda, belum tentu memaafkan kesalahan Anda, mengampuni dosa Anda. Masya Allah, penampilan dibagus-bagusin. Kenapa undangan dari Allah yang 5 kali mengundang Anda, mau mengabulkan doa-doa Anda, memaafkan kesalahan Anda, mengampuni dosa-dosa Anda, penampilan Allahu Akbar. Mau kena nggak dicuci selama sebulan. Ada yang datang pakai kaos. La haula wala quwwata illa billah. Coba cek ya, kita harus malu pada diri sendiri. Izin Pak ya Bu, orang mau musyrik aja, orang mau musyrik Pak, salah ibadahnya, pakaiannya bagus-bagus. Orang salah ibadah aja mau musyrik, pakaiannya bagus-bagus. Ada yang pakai kebaya, ada yang pakai jas, ada yang pakai batik, bawa anaknya dikepang 2. Masya Allah, Anda diajak bertemu dengan Allah, diundang di tempat terbaik di muka bumi, pakaian seperti itu adanya. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, perhatikan, Anda dapat undangan memperbaiki diri, mandi dulu ya. Saat bertemu dengan Allah, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika Anda ingin menyempurnakan salatnya, khusyuk dalam salat, maka silahkan selain siapkan pakaian terbaiknya, sempurnakan wudunya. Kalau bisa kita mandi dulu, wudu yang baik, kenakan pakaian terbaik. Kenapa? Jumpa dengan Allah. Nggak percaya silahkan ya, nanti salat maghrib Bapak buktikan ya, ke masjid beda antara yang pakai kaos dengan pakai pakaian terbaik ya. Silahkan cek, begitu ke masjid ganti pakai pakaian yang paling bagus, gunakan wangian yang paling indah, nanti silahkan rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Kami kira itu bagian pertama yang akan disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan dalam hal-hal yang selanjutnya. Insya Allah, terima kasih banyak Ustadz Adi Hidayat yang telah menyampaikan tema tentang sholat. Dan insya Allah pada segmentasi berikutnya, pada episode mendatang, kita akan membahas lagi tentang bagaimanakah melaksanakan sholat khusyuk. Tetapi yang jelas hari ini kita telah mendapatkan kembali pelajaran bagi kita betapa begitu banyak hal-hal tentang sholat yang harus kita koreksi. Tapi insya Allah kita telah diberi kesempatan oleh Allah untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Di segmentasi terakhir nanti, guru-guru kita akan kembali menyampaikan kesimpulan sekaligus doa. Selepas pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah besok pada hari Minggu, kami akan hadir dari Masjid Agung Baitul Faizin, Komplek Pemda Cibinong, Bogor, Jawa Barat, yang akan menghadirkan guru kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Caimin, inisiator Nusantara Mengaji. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi Ibrahim menempatkan anak cucunya biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kami tempatkan sebagian anak cucuku di dekat rumahmu yang dimuliakan, liuqimus shalah, agar supaya mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Berusahalah untuk tinggal dekat masjid supaya anak cucu kita pasti sholat. Nabi Ibrahim tidak cukup menempatkan anak-anaknya dekat Masjidil Haram, tapi berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikan aku orang yang senantiasa mendirikan sholat juga anak cucuku. Begitu khawatirnya Kanjeng Nabi Ibrahim anak cucunya tidak sholat. Tidak seperti khawatir kita anak cucu tidak makan. Bagaimana kita akan minta makan kepada Allah sedangkan Dia yang menciptakan makanan tidak kita sembah? Hamba yang dimuliakan, sholat fardu adalah makanan pokoknya. Sholat-sholat sunat adalah lauk-lauknya. Perbanyaklah lauknya boleh, tapi pastikan sholat fardunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendirikan sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa sallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.